Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudlul Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, tumbuh kembang ekosistem seni pertunjukan merupakan bagian dari sisi pemajuan kebudayaan. Ekosistem seni adalah interaksi yang saling mendukung antara berbagai pihak dalam satu kawasan, seperti pelaku, pemangku kepentingan, peserta, lingkungan, dan objek seni budaya. Indonesia memiliki ragam seni budaya yang patut menjadi kebanggaan. Lalu, dalam meningkatkan serta mempertahankan ekosistem seni di Indonesia, apa yang dapat dilakukan? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Mbak Putri Wartawati, yang merupakan Kepala Sekolah Seni Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini dengan nuansa yang ceria ya tentunya, meskipun mendung ya. Iya, mendung. Tapi ini nggak menyurutkan semangat kita ya, Mbak. Amin. Untuk ngobrol-ngobrol seni di Sultan TV. Betul. Sebelumnya mengucapin terima kasih dulu nih, Mbak, sudah berkenan hadir di studio Sultan TV. Pasti lagi banyak jam terbang nih kayaknya ya. Amin. Kita yang makasih ya, maksudnya saya mewakili Sekolah Seni Serang, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman Sultan TV di sini. Sama-sama. Jadi kita simbiosis mutualisme lah ya, seperti itu. Nah, pemirsa, ini kalau ngomongin seni sebenarnya, Mbak, itu tuh kayak gak akan ada habisnya. Akan ada banyak persoalan, kemudian juga isu-isu lah gitu yang kita angkat. Dan memang gitu ya, kalau kita lihat adanya sekolah seni sebenarnya itu membantu loh. Ya, tapi apakah ini beberapa orang memberikan perhatian terhadap hal tersebut? Nah, sebelum kita beranjak nanti ngomongin hal-hal yang lebih dalam lagi nih, Mbak, selaku pegiat seni dan juga Kepala Sekolah Seni Serang nih, Mbak, makna seni bagi Mbak tuh sebenarnya apa sih? Waduh. Seni itu kehidupan. Itu aja sih. Wah. Jadi memang hidup kita adalah kesenian, kesenian adalah kehidupan kita. Oke, seni itu adalah kehidupan. Iya. Kehidupan itu adalah seni. Intinya saling berbalik lah gitu ya. Iya. Sesingkat itu ya. Sesingkat itu. Iya, Tapi memang sesingkat itu dalam. Karena kalau mau dijabarin lagi gini, bangun tidur aja tuh, dari bangun tidur sampai kita mau tidur itu pasti ada sisipan seninya. Bangun tidur, mau mandi, pasti di kamar mandi bersenandung. Biasanya. Kalau nggak bersenandung, paling misalnya pas udah selesai mandi, kita mau pakai baju atau lagi make up, dengerin musik. Atau mau kita ke studio Sultan TV, mix and match baju, itu kan bagian dari seni ya. Warna kerudung aku hari ini deh gitu. Itu kan juga udah bagian dari kurasi atau memilih warna itu. Jadi sampai kita mau tidur juga siap-siap mau tidur, meditasi kan, itu adalah seni. Jadi seni adalah kehidupan. Seni adalah kehidupan. Karena kalau semisal kita bilang enggak kok, seni itu nggak butuh dalam kehidupan, bohong. Ya Mbak ya, betul. Masak aja pasti Kalau diem-diem aja berasa lagi marahan. Iya, kayak relax aja hidupnya. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang mana seni, selanjutnya ini sejak kapan Mbak ini bergelut di dunia seni? Dari 2010. 2010. Mengenyam pendidikan juga jurusannya seni atau seni? Okay. Sarjana seni tari. Sarjana seni tari. Jadi memang fokusnya di seni tari nih ya. Iya, betul. Dan sampai saat ini. Iya. Kebetulan ada pendidikannya sih, jadi belakang namaku tuh ada SPD. Iya. Tapi memang di akta zamanku itu kalau lulus dapat akta mengajar, jadi nggak perlu PPG. Makanya kenapa akhirnya strategi yang aku buat untuk membangun ekosistem seni adalah membangun sekolah seni itu. Oke. Hal yang membuat Mbak akhirnya terjun ke dunia seni apa? Karena suka aja satu. Dan memang dari kecil itu lingkup keluargaku kesenian semua. Jadi bukan mbahku penari, bapakku musisi, ibuku penyanyi. Terus dua-duanya, kedua orang tuaku itu sama-sama wartawan, jurnalis, dan itu kan seni menulis ya, kulit tinta kalau kita bilang gitu. Jadi dulu belum ada media kayak gini, sama ya, ada di sini kan ada jurnalisnya juga gitu. Nah, kalau mereka dulu masih pakai mesin tik kayak gitu. Jadi memang dari kecil sudah mengakar ngomongin kesenian. Gitu. Dan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Karena kan, sorry aku panjang, kebudayaan itu kan hal yang udah dilakukan
selama beberapa dekade gitu. Ya kesenian itu sudah menubuh dan mengakar jadi kehidupan, karena misalnya bangun pagi dulu kalau di tempatku tuh memang ada ritual. Nggak cuma tiap satu suro kita mandiin keris dan lain sebagainya. Sebagai kebudayaan, bangun tidur misalnya harus bakar dupa, wewangian buat di rumah, terus nabur beras, yang kayak gitu-gitu. Udah part of the art of the life. Jadi memang dari kecil tumbuh di lingkungan yang memang orang-orang juga bergelut di dunia seni, akhirnya benar-benar tertarik lah gitu ya. Iya, nggak bisa keluar. Dan sampai akhirnya nih membangun sekolah seni. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah seni, kalau sekolah seni sendiri berdirinya sejak kapan, Mbak? Baru tahun 2024, saat mendekati pilkada. Baru berarti ya di 2024? Agustus. Penjaringannya Agustus, open call. Oke. Dan itu lokasinya di mana tuh, Mbak? Sementara saya numpang disponsori oleh Umah Budaya Kaujon. Terima kasih Kak Syalita yang sudah mengizinkan cagar budaya atau rumah peninggalan dulu Hasan Jaya Diningrat sempat ada di sana untuk kamu jadikan tempat belajar mengajar kesenian. Wow, di Kaujon ya? Di Kaujon. Dan memang ini baru berdiri di tahun 2024 di Agustus. Iya, di Agustus. Wow, dan kita juga menantikan semoga banyak ya orang-orang yang tentunya harus tertarik ya. Ini bisa belajar lah gitu ya di sekolah seni. Latar belakangnya apa, Mbak? Jadi latar belakang kenapa tiba-tiba ada sekolah seni itu, saya dari sebenarnya kan kuliah di Jogja. Dari SMP tuh SMP 2004, terus sampai 2010. Jadi 2004 sampai 2010 saya di Serang. Kemudian saya belajar atau kuliah di Jogja tentang seni itu 2015 udah balik ke sini. Tapi masih keliling-keliling. Jadi kalau dibilang menetap di Serang itu dari 2020. Nah, sejak 2020 sampai 2024 saya murni ada di sini, nggak keluar-keluar Serang lagi. Di situ riset saya dimulai. Jadi risetnya panjang, 4 tahun dari 2020, melihat bagaimana ekosistem seni di Serang ini berjalan dengan tentunya beberapa variabel yang mendukung ekosistem itu kan, seperti pelaku seni, pelaku budaya, beda ya dua sektor ini. Terus pemangku kebijakan, kemudian audiensnya bisa audiens itu bisa pasif bisa aktif, seperti masyarakat. Terus orang-orang di dalam komunitas yang bukan pengurus, misalnya anggota, itu kita lihat semua variabelnya. 4 tahun ini saya merasa bahwa seperti berjalan terseret-seret dan terhambat. Kenapa tuh, Mbak? Yang itu disebabkan oleh banyak faktor lagi, jadi variabelnya itu jadi punya banyak akar. Saya bertanya ke beberapa seniman atau pendiri komunitas seni yang ada di Serang, dan tidak bisa kita salahkan juga satu sisi atau satu sisi lainnya. Kita memang kalau lagi research kan harus berada di posisi netral ya. Jadi ada beberapa komunitas yang tidak bisa hidup kalau di luar instansi akademisi. Misalnya kita kan besarnya banyak UKM itu, komunitas itu UKM yang berdiri di dalam kampus. Yang mana untuk menghidupi komunitas tersebut sudah ada anggarannya dari kampus. Karena itu proker ya, program kerja setahun. Kalau tidak, ya kayak pemerintah, kalau nggak digunakan, nanti tidak diberikan dana lagi di tahun berikutnya. Nah, apa kabar dengan komunitas non institusi akademisi yang memang berdiri sebagai berdiri sebagai komunitas mandiri, independen, yang kurang beruntung misalnya memang tidak bisa mengenyam pendidikan di sampai strata university kayak gitu kan. Nah, komunitas-komunitas tersebut itu seperti mati suri, Mbak. Karena menghidupi komunitas itu kan menghidupi banyak orang di dalamnya, menghidupi banyak harus pertunjukan itu kan juga banyak. Ya, ada biaya lah yang harus biayanya dikeluarkan. begitu. Nah, dapat dari mana kalau bukan dari sponsor misalnya. Jadi mati surinya itu bukan berarti pelaku seni yang ada di komunitas itu nggak mau semangat memperjuangkan seni, tapi kan tools pertama kita untuk hidup di muka bumi ini adalah alat bantunya berupa uang. Itu tools, itu alat. Ketika salah satu toolsnya tidak bisa dipenuhi, bagaimana komunitas sebagai salah satu ekosistem bisa bergerak.
Jadi kayak gear di sepeda Iya, itu iya, kan iya. nyangkut, nggak bisa gitu, sulit sekali. Dan misalnya faktor kedua, ketika saya tanya ke beberapa pelaku seni, datanya ada, baik yang sudah senior ataupun yang masih baru-baru, itu mengalami hambatan di persimpangan jalan, bertemu dengan realita hidup, Iya. dapur, pupur, kasur dengan panggung. Jadi akhirnya yang dipilih pertama adalah realita hidup gitu. Ada istri, ada anak, dan ada variabel lain yang kalau misalkan kesenian aja yang diurusin, ini salah juga kayak gitu kan. Jadinya akhirnya itu yang menyebabkan pelaku seni hidup mati. Nah, dari sektor pelaku seni itu kemudian berdampak ke ekosistem audiens atau publik atau masyarakat. Karena tidak dekat atau berjarak jauh sekali dengan seni, maka masyarakat itu melihat seni sebagai sesuatu hal yang sekunder. Gitu, kebutuhan, iya ada seni, iya ada hiburan keh ngono. Kan kalau bahasa sininya, wih apa kuan, wih seni-senian, wes lah paling gitu. Jadi bukan hal yang priority utama gitu, bukan. Itu ceritaku sedikit ya, karena itu baru variabel pelaku seni, belum pelaku budayanya. Kan pelaku seni kan yang praktis di dalam panggungnya, ada pelaku budayanya, kemudian tadi saya singgung sedikit tentang ekosistem audiens atau masyarakat publik, belum lagi nanti ke pemangku kebijakan. Jadi itu Ada kenapa banyak gitu ya. selama 4 tahun ini saya bilang, sorry to say, di Serang ekosistem keseniannya belum maju sama sekali dibandingkan kota lain. Wah ya, Gitu. padahal banyak nih pegiat seni seperti Iya. itu. Iya. Dan ini kita akan bahas lagi. Ini ngomongin seni, kata aku tadi dibilang juga ya, ini bahwa akan banyak sekali pembahasan. Tapi kita akan break sejenak. Iya, siap. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.